Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pagi yang bahagia ini kita akan membaca 44 faedah di Ashri Dzulhijjah. 44 faedah dalam pembahasan 10 Dzulhijjah. Kita baca kitabnya. Syekh mengatakan di poin yang pertama, fadalallahu ta'ala baina makhluqatihi wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan di antara makhluk-makhluknya. Dan Allah mengangkat derajat sebagian makhluk di atas makhluk yang lainnya. Fafaddala ba'dal ayyam wasyuhuri ala ba'din, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hari dan Allah muliakan sebagian bulan di atas bulan yang lainnya. Faja'ala al-ayyam al-'ashra al-awwal min Dzulhijjah afdala ayyamid dunya. Dan Allah jadikan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sebaik-baik hari dunia. Wa ja'ala afdalaha Yaumun Nahri, dan Allah jadikan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah tersebut ada satu hari yang lebih mulia, yaitu hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Yaum An-Nahr, hari penyembelihan. Wa afdala ayyamil usbu', dan adapun hari-hari yang mulia dalam sepekan yaitu hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Wa afdalal layali, dan adapun malam-malam yang mulia adalah layalil ashril awakhiri min Ramadan, malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa afdalaha lailatul qadar, dan dari 10 malam terakhir bulan Ramadan yang lebih utamanya adalah malam Lailatul Qadar. Poin yang kedua, Syekh mengatakan lillahi fi ayyamid dahri nafahatun wahibatun yumtannu biha ala ibadihil muwahhidin. Allah itu memiliki hari-hari dalam setahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari dalam setahun. Itu Allah yang memiliki hari. Nafahatun, yang penuh dengan karunia, hembusan-hembusan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wahibatun, dan keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Yumtannu biha, yang Allah karuniakan dengan hari-hari tersebut kepada para hamba-hambanya yang bertauhid. Tidak semua hamba ternyata yang mendapati ini, hanya hamba-hamba yang bertauhid. Wa minha, di antara hari-hari tersebut al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Fahiya musimun azimun min mawasimit ta'at, karena 10 hari ini adalah musim yang paling agung. Nah, 10 hari awal Dzulhijjah adalah musim yang paling agung. Min mawasimit ta'at, di antara musim-musim ketaatan. Tentunya musim ketaatan itu banyak, tapi di antara musim-musim ketaatan tersebut ternyata ada pada bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yataraqqabuhul mu'minun, musim yang selalu dinanti-nanti bagi orang yang beriman. Wa yastaqu ilaihi ibadullahil muwahhidun, dan hari-hari tersebut, musim-musim tersebut dirindukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid. Raf'an lid-darajat. Kenapa mereka menunggu? Kenapa orang-orang yang beriman, mereka ini menanti musim-musim ketaatan? Raf'an lid-darajat. Yang mana musim tersebut di dalamnya
ada kesempatan untuk mengangkat derajat seorang hamba. Untuk mengangkat derajat seorang hamba. 5 fata, terhadap kebaikan yang telah terluput dari seorang hamba. Bisa saja di bulan Ramadan imannya itu kurang. Yang lain semangat, dia nggak semangat. Bisa jadi di bulan Syawal, yang lain puasa 6 hari di bulan Syawal, dia nggak puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Syekh mengatakan 5 fata atas ketaatan yang telah terluput dari seorang hamba. Fal najtahid fiha. Maka tadi bulan-bulan yang lainnya kita nggak semangat, fal najtahid fiha. Maka sudah seharusnya kita bersemangat di 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal naltamis rahmatillah, dan hendaknya kita berusaha mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan 10 awal bulan Dzulhijjah yang di dalamnya banyak keberkahan, banyak kenikmatan yang bisa mengangkat derajat seorang hamba, tapi ternyata kita tetap seperti di bulan-bulan yang lalu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang ketiga, al-ashrul awail min Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling mulia di dunia. Alal itlaq, secara mutlak. Allahu akbar, secara mutlak. Fafil hadis, karena dalam hadis disebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak sama di bulan-bulan yang lainnya. Allahu akbar. Besar pahalanya di 10 awal bulan Dzulhijjah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, para sahabat itu bertanya, faqalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah tetap 10 awal bulan Dzulhijjah ini apabila seorang hamba beramal tetap bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 awal bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW memberikan pengecualian. Kecuali orang yang berjihad, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad binafsihi dengan jiwanya, wa malihi dan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang membawa apapun, sampai pun jiwanya dia nggak pulang. Maksudnya apa? Dia meninggal. Maka inilah yang bisa mengalahkan amalan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau ada seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak ada satupun yang pulang kecuali nama, maka orang yang seperti ini yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan mal amalu fi ayyamin afdal, tidak ada satu amalan di hari-hari yang lebih utama dari. Dan dalam riwayat lain disebutkan arja, lebih diharapkan, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan lebih mulia, azka. Poin yang keempat, faraidul a'mal min hadhil ashr afdalu minal faraidi min ghairiha. Seluruh ibadah-ibadah yang wajib di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada ibadah fardu di hari-hari yang lainnya. Lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang wajib di hari-hari yang lainnya. Min nawafil ghairiha. Wa nawafil fiha afdal. Demikian pula ibadah sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama
daripada ibadah sunnah di selain 10 awal bulan Dzulhijjah. Lakin nawafilul ashri laysat afdala min faraidhi ghairiha. Meski demikian, maka ibadah sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah, nah, bukan berarti ibadah 10 awal bulan ibadah sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan ibadah wajib di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di selain hari-hari yang lainnya. Enggak. Tetap ibadah yang wajib itu yang lebih utama. Maka jangan kita salah kaprah, salah paham, dan sampai kita mengatakan ibadah sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan ibadah wajib di hari-hari yang lainnya. Enggak. Tetap ibadah yang wajib itu lebih utama dibandingkan ibadah yang sunnah. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab. Poin yang kelima, fassalatu fi hadhil ashri afdalu minas salati fi sairis sanah. Salat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada salat di tahun manapun. Nah, 10 salat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada salat di tahun manapun. Wa kadza shaum, demikian pula dengan puasa. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa dzikr, wa du'a, wa tadarru', dan zikir, dan berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua, wasilatur rahim, dan menyambung tali kekerabatan, wa qada'u hawaijin nas, dan membantu memenuhi kebutuhan orang lain, wa ziyaratul marda, dan mengunjungi orang-orang yang sakit, wa tiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah, wal ihsanu ilal jari, dan berbuat baik kepada tetangga, wa it'amut ta'am, dan memberi makan, wal a'malil lati yata'adda naf'uha, dan amalan-amalan lainnya yang memiliki manfaat lebih, wa hakadha, demikian seterusnya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala sebagian kecil ibadah. Nah, ini hanya sebagian kecil. Ibadah itu banyak. Kita bisa bersedekah, kita bisa membantu orang lain. Nah, maka beliau mengatakan wahakadha, dan seterusnya. Maka demikian banyaknya amalan yang bisa kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai kita enggak beramal. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan musim-musim kebaikan kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak beramal, jangan sampai kita tidak beramal. Sudah seharusnya bagi kita yatanafasul mutanafisun, berlomba-lombanya. Kita berlomba-lomba, untuk inilah kita berlomba-lomba. Inilah perlombaan yang hakiki. Poin yang keenam, fadlul ashril wal amali fiha ya'ummun nahara wal lail. Keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mencakup siang dan malam harinya. Lakin layalil ashril awakhir min Ramadan afdal. Namun 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan min layalil ashri Dzulhijjah, dibandingkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, listimaliha ala lailatul qadar, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Wa iyamil ashri, adapun pagi dan siang 10 hari awal Dzulhijjah itu lebih utama. Listimaliha ala yaumin nahri, karena di dalamnya ada hari nahar, hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yaumi Arafah, dan hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yaumit tarwiyah, dan hari tarwiyah. Wa yaumit tarwiyah, dan hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Maka malam 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 10 awal malamnya pada bulan Dzulhijjah. Nah, adapun siangnya lebih utama Dzulhijjah daripada bulan Ramadan. Ini disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa, Bada'iul Fawaid, wa Zadul Ma'ad, wa Tafsir Ibn Katsir, dan Fathul Bari li Ibnu Hajar. Naam. Naam. Tadi di poin yang kelima itu, naam, mana tadi?
Di poin yang kelima nomor 4. Nah, Fathul Bari di sini ditulis Ibnu Rajab. Nah, Allahu a'lam ini sepertinya di Ibnu Hajar. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketujuh, tajtami'u fi hadhil ashri anwa'un minal ibadat. Terkumpul di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sejumlah ibadah yang besar pahalanya, yang agung pahalanya. La tajtami'u fi ghairiha, yang mana ibadah ini tidak ada pada hari-hari lainnya. Nah, apa itu? Yang pertama ibadah haji. Kemudian di sini udhiyah, bukan wal uduhiyah ya. Di sini ada salah harokat. Wal udhiyah, kurban bil idhafati ila shalah. Di samping selain ibadah salat dan ibadah puasa dan sedekah. Nah, tentunya di 10 awal bulan Zulhijjah salat tetap ada, kemudian puasa tetap ada, kemudian sedekah tetap ada. Tapi yang tidak ada di hari-hari yang lainnya, sampai pun di bulan Ramadan nggak ada, yaitu berhaji dan udhiyah, ibadah haji dan penyembelihan. Poin yang ke-8, min fadlil ashri, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah annallaha ta'ala aqsama bilayaliha al-fadilah. Bahwasanya Allah bersumpah dengan malam-malam yang mulia, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah tersebut. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu fajar dan 10 malam. Nah, wal layali al-ashri hiya, yang dimaksud dalam 10 malam di dalam surah Al-Fajr ini adalah Ashru Dzulhijjah, 10 malam Zulhijjah yang pertama. Fi qauli jumhuril mufassirin minas salafi wa ghairihim, menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir dari kalangan para ulama salaf wa ghairihim, dan selain ulama tafsir. Yang kesembilan, nah, ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibn Katsir dan Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Poin yang kesembilan, wa min fadlil ashri, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah annahal ayyamul ma'lumatul mubarakat, merupakan ayyamul ma'lumat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah dimaklumi, yang penuh dengan keberkahan. Allati syara'allahu ta'ala dzikrahu fiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk menyebut nama Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kita disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Alama ruziqa min bahimatil an'am, atas rezeki yang dikaruniakan kepada kaum muslimin berupa hewan-hewan ternak. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Naam, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Wal ayyamul ma'lumat, adapun hari-hari yang ditentukan di sini maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inda jumhuril ulama wa aktsaril mufassirin, menurut pendapat mayoritas ulama dan menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir. Hadil ashru hiya, poin yang ke-10, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah khatimatul ashhuril ma'lumat, bulan penutup yang dimaklumi di antara bulan-bulan haji. Allati qala Allahu fiha, yang mana Allah jelaskan tentang bulan-bulan tersebut, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wahia, bulan-bulan yang dimaklumi yaitu Syawal wa Dzulqa'dah wa ashru min Dzulhijjah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kama ruwiya, sebagaimana hal ini diriwayatkan an katsiri minas sahabat, oleh banyak sahabat, ka Umar wa ibnihi Abdullah oleh banyak sahabat seperti Umar dan putra beliau Abdullah bin Umar, wa Ali dan Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair wa ghairihim, wa huwa qawlu aktsari at-tabi'in, dan ini juga
merupakan pendapat mayoritas ulama tabi'in. Ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Poin yang ke-11, min fadlil ashri, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah anna fiha yauma Arafatah, bahwasanya di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Alladzi akmalallahu fihi ad-din, di mana pada hari inilah, pada hari Arafah Allah menyempurnakan agamanya. Wa atamma ni'mata 'alal muslimin, dan mencukupkan nikmatnya kepada kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya kepada kaum muslimin pada hari Arafah. Poin yang ke-12, min fadlil ashri anna fiha yauman nahr, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada hari penyembelihan. Kemudian yaumul hajjil akbar, dan ada hari haji besar, wa huwa a'zamul ayyami 'indallahi ta'ala, yaitu hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarn. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, adalah hari nahar, kemudian hari qar, yaitu hari menetap. Nah, di sini disebutkan apa yang dimaksudkan yaumul qar. Yaumul qar, makna hari qar adalah huwal yaumul ladzi yali yaumun nahr, yaitu hari setelah hari nahar. Nah, setelah penyembelihan, maka hari-hari setelahnya disebut dengan hari nahar. Sumya bidzalik, dan dinamakan dengan hari qar atau hari menetap, li'annan nasa yaqirruna fihi bimina, karena manusia saat itu menetap saat di Mina. Ba'da an faragu, setelah mereka selesai min tawafil ifadah, dari tawaf ifadah, wan nahri, dan penyembelihan, wastarahu, lalu mereka beristirahat di Mina. Maka dinamakan dengan hari qar karena kaum muslimin yang berhaji mereka menetap di Mina untuk beristirahat. Kemudian poin yang ke-13, al-amalu as-salihu fi hadhil ashri afdalu min ghairihi. Beramal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari lainnya. Li syarafiz zaman, karena kemuliaan waktunya. Bin nisbati li ahlil amsar. Nah, ini dipandang dari sisi penduduk Madinah. Wa syarafiz zaman, dan kemuliaan waktu, wal makan li hujjaji Baitul Haram, dan tempatnya ditinjau dari jamaah haji di Baitullah Al-Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disebutkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama karena kemuliaan waktunya. Nah, ini ditinjau dari penduduk Madinah. Nah, dan kemuliaan waktu ditinjau dari tempat, yaitu jamaah haji. Yang ke-14, kana salafus salih, para ulama salafus salih rahimahumullahu yahrisuna asyaddal hirsi 'ala al-ijtihad. Nah, para ulama salafus salih, semoga Allah merahmati mereka, amin. Mereka para ulama salafus salih sangat bersemangat 'alal ijtihad, untuk bersungguh-sungguh pada 10 hari awal Dzulhijjah ini, bi anwa'it ta'ah, dengan berbagai amal ketaatan. Wa kanu yu'azzimunaha ghayat at-ta'zim. Mereka memuliakan momen 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan penghormatan yang sangat besar, pengagungan yang sangat besar. Fakana Sa'id bin Jubair, adalah Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala, idza dakhala al-'ashru, saat memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, istahada ijtihadan syadidan, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah.
hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai beliau itu nyaris tidak mampu lagi beribadah. Allahu akbar. Wa kana yahutsu 'ala al-ibadah. Beliau sangat memotivasi untuk beribadah fi layalil ashri, pada malam 10 hari pertama Dzulhijjah, wa yaqul, dan beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layalil ashri. Janganlah kalian mematikan obor-obor, yaitu lampu rumah kalian. Layalil ashr. Layalil ashri, saat 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian wa yaqulu Abu Utsman An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala, beliau berkata, kanu yu'azzimuna 13. Pada para ulama salafus saleh dahulu sangat memuliakan 3 jenis 10 hari, yaitu 10 hari akhir dari Ramadan dan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awalu min Muharram, 10 hari dari awal Muharram. Poin yang ke-15, 'alal muslim ayyubadira ila igtinami hadhil ashr. Hendaknya seorang muslim bersegera menggunakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, al-ayyam wal layali, baik siang harinya dan malam harinya, fit ta'abbudi wal a'mali shalihah, untuk beribadah dan untuk melakukan berbagai macam amal saleh, wa ta'miril awqat, dan mengisi waktu-waktunya dengan berbagai macam ketaatan, wal qurbat, dan berbagai macam bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa ajib, suatu hal yang aneh, kata Syekh hafizallahu taala, anna najida fi anfusina an-nashad wal jidda wal ijtihad lil amal wat ta'ati fi Ramadan. Bahwasanya kita dapati dalam diri kita betapa kita begitu rajinnya dan begitu semangatnya bersungguh-sungguh di dalam beramal ketaatan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita semangat. Tsumma naksal, kemudian kita bermalas-malasan. Nafturu fi hadhil ayyam, dan loyo beramal di hari-hari yang mulia ini. Ma'annaha a'zamu min ayyami Ramadan. Padahal 10 hari awal Dzulhijjah lebih agung daripada Ramadan. Wal amalu fiha, karena beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai, wa afdalu 'indallahi ta'ala, dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-16, al-hadara, waspadalah dan waspadalah. Min dhiya'il awqat, jauhilah dari menyia-nyiakan waktu fi hadhihi al-ashri, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Fin naum, terlalu banyak tidur, wal qil wal qal, dan ngobrol tidak jelas, qila wa qal, wa musyahadatil maqati', dan banyaknya nonton TV, sinetron, nonton film, wal qanawat, dan video-video yang tidak bermanfaat, wal insyighali bimawaqi'it tawasul, dan sibuk dengan medsos. Fa inna hadzal musima ghanimatun, karena momen ini adalah musim keberuntungan, wa fursatun la tu'awwad, dan kesempatan yang tak akan tergantikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di poin yang ke-17 biidznillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf banyak gangguan pada pagi hari ini, qadarullah, karena lagi kurang enak badan, tapi tetap berusaha menyampaikan kebaikan, semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.